untuk diidentifikasi adalah bahwa Dajjal itu orangnya pendek, tubuhnya besar, gemuk, tidak tinggi, berat dan tinggi badan tidak seimbang atau tidak ideal. Kalau kita ingin badan ideal, kalau tinggi 170, beratnya ya lebih kurang 70, lebih 10 kilo atau kurang 10 kilo. Kalau tingginya 160 ya beratnya begitu juga, 50, 60 begitu. Ini enggak seimbang. Badannya terlalu besar, gemuk, tetapi dia pendek. Ini ciri pertama. Dan Bapak Ibu, sebelum ini sudah kita bahas bahwa Dajjal itu manusia. Ia keturunan Adam. Cuma diberikan beberapa kelebihan tertentu oleh Allah untuk menguji manusia akhir zaman. Yang pertama, ciri tubuhnya adalah pendek, gemuk. Yang kedua, rambutnya itu gimbal, tidak lurus, tak terurus. Keriting begitu, tapi bukan keriting rapi, keriting tak terpola. Itulah kira-kira. Rambutnya gimbal, ikal, tetapi tidak rapi. Rambut panjang. Kemudian ciri selanjutnya adalah bahwa matanya itu bulat dan agak keluar sedikit, menonjol keluar seperti buah anggur, bulat matanya itu. Hanya sebelah kanan. Sedangkan sebelah kiri matanya tak nampak karena tertutup dengan kulit kelopak matanya, yang kelopak mata bagian atas yang turun menutupi mata kirinya. Sehingga diberi gelar Dajjal itu akwar, bermata satu, juling. Yang keempat, cirinya adalah bahwa warna kulit Dajjal itu putih. Ini kalau saya bilang berwarna kulit putih, jangan nengok kiri kanan. Nanti tengok ini putih apa enggak. Enggak, bukan kita ini maksudnya. Ini ciri Dajjal. Saya emang agak hitam sedikit. Tapi bukan berarti yang putih itu Dajjal, enggak. Dajjal kebetulan warna kulitnya putih. Kemudian selanjutnya, Dajjal memiliki kening yang lebar. Besar keningnya itu. Selanjutnya, ada tulisan antara mata kanan dan kiri. Di atas hidungnya atau di keningnya itu ada tulisan terdiri atas 3 huruf kaf, fa, ra. Kalau dibaca kufur atau kafir atau kafara. Pokoknya ada 3 huruf. Huruf kaf 1, huruf fa 1, huruf ra 1, artinya kafir, ingkar. Dan tulisan ini bisa dibaca oleh semua orang-orang yang beriman. Baik yang ada belajar membaca Al-Quran, membaca bahasa Arab, maupun yang tidak. Karena penglihatan ini penglihatan imani sifatnya, penglihatan keimanan. Kalau nanti terlihat pada wajahnya itu ada tulisan kaf, fa, ra, ini tandanya Dajjal. Kemudian yang terakhir, Dajjal itu mandul, dia nggak punya anak. Saya nggak bisa bayangkan seandainya Dajjal punya anak kan. Mati ayahnya, ada anaknya Dajjal lagi kan. Nggak. Dajjal itu kata Rasulullah, aqimun la yuladu wala yalidu. Tidak dilahirkan dan juga tidak memiliki keturunan. Memang Allah ciptakan Dajjal ini. Jadi secara umum begitu kira-kira gambaran tentang visi Dajjal tersebut. Di dalam kitab ini juga dijelaskan tentang makanu khurujihi, tempat muncul atau keluarnya Dajjal. An Abi Bakr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Dajjal yakhruju min ardi bil masyriqi yuqalu laha Khurasan.
sebuah ungkapan yang disimak oleh Abu Bakar, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Dajjal itu akan keluar dari wilayah timur bumi, tepatnya dari negeri Khurasan. Dari sanalah ia muncul dan diketahui oleh manusia. Sebelumnya tidak diketahui di mana tempat disembunyikan oleh Allah. Apakah jauh dari situ atau dekat dari situ? Yang jelas mulai dikenal dan ditemui oleh manusia itu di Khurasan. Wa awwalu duhuri amrihi wa istiharuhu wallahu alam yakunu baina Syam wal Iraq. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa walaupun muncul dari Khurasan, tetapi terkenal dan populer diketahui oleh banyak manusia nanti di sebuah tempat antara Syam dan Irak. Ada sebuah kawasan itu berada di antara Syam dan Irak. Nanti di situ ramai-ramai orang datang memuja, membaiat, mengagungkan Dajjal. Orang-orang kafir, orang-orang munafik. Dan juga disebutkan di dalam hadis, kaum Yahudi Khurasan itu beramai-ramai mempertuhankan Dajjal. Saya sudah sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa 3 tahun sebelum muncul Dajjal, Allah mengurangi curah hujan 1/3. 2 tahun sebelum muncul Dajjal, Allah mengurangi curah hujan 2/3. Dan 1 tahun menjelang kemunculan Dajjal, Allah kurangi curah hujan menjadi tidak ada sama sekali. 1 tahun itu kering benar, sehingga terjadi paceklik di berbagai wilayah di pelosok bumi. Banyak ternak yang mati, tanaman-tanaman layu, manusia mengalami dehidrasi. Muncul Dajjal, yang Dajjal ditunggu dan dinanti. Orang-orang Yahudi Khurasan, orang-orang munafik, orang-orang kafir bersenandung menyanyi, menantikan kemunculan sang Dajjal ini yang mereka anggap sebagai pahlawan akhir zaman. Nah, inilah beda Pak antara kita dengan mereka. Bagi kita Dajjal itu adalah musuh sejati yang harus kita hindari. Bagi mereka adalah dambaan yang memang mereka tunggu-tunggu. Lalu Dajjal datang. Ia memiliki bergunung-gunung gandum, bergunung-gunung roti. Dari tangannya bisa memancarkan air sebelah kanan, dan dari tangan kirinya bisa menyalakan api. Orang yang sedang kelaparan bisa ia bikin kenyang. Orang yang sedang susah bisa ia bikin tenang. Orang yang sedang sedih bisa ia buat senang. Orang yang sedang sakit bisa dia buat sehat. Maka berbagai keajaiban pun muncul dari sosok Dajjal ini. Mulailah orang-orang mengemis, menanti dan mengharapkan uluran tangan Dajjal. Orang yang tadi banyak kelaparan, beramai-ramai berduyun-duyun datang membaiat diri memuja Dajjal. Orang-orang yang imannya tipis, yang imannya lemah, maka di akhir zaman di masa Dajjal datang, sungguh sangat-sangat mustahil bisa mempertahankan keimanan yang tipis, yang kecil, yang kerdil itu. Kalau hari-hari ini
kita bisa disogok hanya dengan 200.000 untuk dibeli suara kita, untuk memilih kontestan dalam pemilu dan pilkada. Saya nggak yakin sedikit pun akan lolos dan sukses menghadapi tawaran bantuan dari Dajjal di saat nanti mengalami kesulitan yang amat sangat. Sekali lagi, muncul di antara Irak dan Syria. Lalu ia berjalan sangat cepat, mengelilingi dunia, bertemu dengan banyak orang. Para pembantu dan pengikutnya pun memprovokasi, mensosialisasi, mengadvokasi, mempengaruhi, mengkampanyekan kemunculan Dajjal. Satu demi satu orang diajak sebagai pengikut. Dan untuk mereka yang mengikutinya, tentu saja tidak gratis. Ada konsekuensi, ada kompensasinya. Bapak-bapak ibu, saya lagi-lagi nggak yakin kalau kita hanya dengan 100.000 mau disogok dalam pileg, pilkada, pilpres dan sebagainya. Hanya dengan sekantong beras 2 liter, 1 kilogram minyak goreng, beberapa bungkus mie instan, selembar kain sarung murahan, lalu idealisme kita bisa dibeli, maka pada saat Dajjal muncul, hampir-hampir mustahil untuk kita katakan tak terpengaruh oleh uluran bantuan dan sogokan Dajjal. Tak perlu susah-susah, tak perlu berat-berat kata Dajjal, cukup dengan menganggukkan kepala saja, menunjukkan loyalitas dan setia saja kepada Dajjal. Itu sudah bentuk pengakuan bahwa Dajjal itu adalah sang Tuhan, pemilik semesta alam. Yang pengikut-pengikutnya terus mengadvokasi, mempengaruhi, mengkampanyekan agar orang-orang mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Negeri ini tak ada hujan, tanya pengikut-pengikutnya, para prajurit Dajjal kepada masyarakat setempat. Sudah berapa lama kalian tidak mendapatkan curahan hujan? Sudah 2 tahun, sudah 3 tahun. Hari ini Tuhanku akan menurunkan hujan untuk kalian. Tundukkan kepala kalian. Mereka lalu tunduk, hujan pun turun begitu derasnya. Tak hanya itu, Allah menguji iman manusia akhir zaman dengan fitnah terberat dan terbesar, yaitu fitnah Dajjal ini. Apakah ada di antara orang yang paling kalian cintai, tokoh masyarakat kalian di negeri ini yang telah mati? Iya, jawab masyarakat itu. Maukah kalian jika Tuhanku menghidupkan kembali sang tokoh yang kalian cintai, yang kalian hormati itu? Semua berteriak, tentu saja mau. Kami ingin yang mati hidup kembali. Maka Dajjal dengan kekuatan sihir yang mempesona itu menghidupkan kembali, seakan-akan orang mati itu hidup kembali, disaksikan oleh begitu banyaknya orang. Orang-orang pun terpana dan terpesona. Maka para prajurit Dajjal mengatakan, tundukkan kepala kalian, tanda loyalitas, tanda pemujaan kepada sang Tuhan, yaitu Dajjal ini. Orang-orang pun tunduk, dan barang siapa yang tunduk, mereka semua murtad dan kufur untuk selamanya. Di perjalanan-perjalanan berikutnya, Dajjal akan menanyakan banyak orang, apakah orang itu mengakuinya sebagai Tuhan? Ada di antara anak-anak muda, satu diriwayatkan di dalam hadis, tidak mau tunduk, tidak mau percaya. Ia mengatakan, Tuhanku adalah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dajjal marah. Ia perintahkan prajuritnya untuk membelah sang anak muda itu dari kepala hingga selangkangan, sehingga terbelah menjadi 2 bagian. Orang-orang melihat. Sudah sampai di situ? Belum.
Lalu Dajjal mengatakan, sekarang kuhidupkan kembali anak muda ini. Ia dempetkan badannya dan terlihat pada orang bahwa anak muda ini kembali hidup seperti sebelumnya. Lalu ia berteriak kepada orang-orang lain, sudahkah kalian mengakui aku, kata Dajjal, adalah Tuhan kalian? Seandainya orang-orang mengaku, maka semuanya menjadi kufur dan murtad. Sang anak muda ini tetap tidak mau mengakui. Karena alasannya adalah, seandainya saya mengakuinya sebagai Tuhan, saya murtad dan mati pasti sebentar lagi. Karena hidup memang tak lebih lama lagi. Walaupun makanan diberi, air diberikan, segala kebutuhan terpenuhi, tetapi mati tak dapat juga ditunda. Mati tak dapat dihindari juga. Dengan menolak pengakuan terhadap ketuhanan Dajjal juga mati. Dengan mengakui Dajjal sebagai Tuhan juga mati, katanya. Maka sang anak muda ini biar mati dalam keadaan beriman daripada mati dalam keadaan kufur. Ini sebenarnya pesan yang disampaikan oleh para khatib di atas mimbar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan beriman. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya membacakan juga di sini Qissatul Jassasah wad Dajjal, kisah Jassasah dan Dajjal. Kisah ini berdasarkan riwayat Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi annahu sa'ala Fatimah binta Qais. Amir bin Syarahil bertanya kepada Fatimah binti Qais, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Fatimah, kata Amir, ceritakan kepadaku sebuah hadis. Sampaikan kepadaku sebuah tuturan Rasulullah yang akan kuingat sampai akhir hayatku, yang penting bagiku, dan jangan ceritakan sesuatu yang lain selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Fatimah pun menjawab, kalau engkau ingin kisah tuturan dari Rasulullah, dengarkan baik-baik. Pada suatu hari saat aku mendengar kumandang azan, aku bergegas pergi ke masjid, lalu salat bersama Rasulullah di belakang saf-saf kaum lelaki. Segera setelah salat, Rasulullah memberitahukan kepada seluruh jamaah waktu itu sambil tersenyum, kalian jangan pulang dulu setelah ini. Ada hal yang ingin kusampaikan kepada kalian. Maka orang-orang pun menyelesaikan salat-salat sunat, doa-doa zikir mereka. Dan setelah itu Rasulullah naik ke atas mimbar. Rasulullah berkata kepada para jamaah waktu itu, wahai para umat Islam, wahai para umatku, wahai para sahabatku, kukumpulkan kalian malam ini bukan hendak aku ceritakan sebuah berita gembira yang menyenangkanmu, juga bukan hendak aku sampaikan sebuah berita duka yang akan membuat kalian merasa pilu. Tetapi ketahuilah bahwa baru saja datang seseorang berbaiat kepadaku. Namanya Tamim Ad-Dari. Yang sebelum ini dia penganut agama Nasrani. Tamim bersama 30-an laki-laki dewasa lainnya mengarungi lautan dengan sebuah kapal. Dihempas ombak besar yang menggila sehingga 1 bulan lebih kurang lamanya berada di tengah lautan, diombang-ambing ke sana kemari sampai tersesat di dalam hutan yang amat luas itu. Tersesatlah mereka ke sebuah pulau
Lalu mereka turun dengan mengambil kapal kecil atau perahu kecil, sekoci, singgah ke pulau itu dengan harapan mungkin akan mendapatkan cadangan makanan atau berbagai keperluan lainnya. Mereka dikejutkan oleh munculnya satu binatang yang bulunya sangat lebat, sehingga saking lebatnya seluruh permukaan kulitnya dengan bulu susah menandakan mana bagian kepala dan mana bagian ekor karena sama-sama berbulu lebat. Mereka pun melafalkan kalimat terkejut, wailak ma anta, celaka engkau karena bulunya sangat lebat. Sebenarnya engkau ini apa? Kalimat terkejut. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sang binatang yang bernama Jasasah itu rupanya bisa berbicara. Ia menjawab, ana al-Jasasah. Aku ini, saya ini adalah Jasasah. Orang-orang yang bersama Tamim bertanya kembali, wa mal Jasasah? Apa itu Jasasah? Lalu binatang ini menjawab, wahai orang-orang yang baru datang ke pulau ini, kalian tak perlu bertanya tentang aku terlalu jauh. Ada sesuatu yang ingin kukabarkan kepada kalian. Di sana di pulau ini ada sebuah tempat yang di tempat itu ada seorang manusia yang sudah dirantai selama ribuan tahun. Pergilah engkau menemui orang tersebut yang ia selalu menanti dan menunggu siapa saja yang bisa menyampaikan informasi kepada dia. Maka kata orang-orang ini, kami pun bergegas segera menuju ke sana. Kami khawatir jangan-jangan akan dipertemukan dengan bangsa jin atau setan. Begitu terkejutnya, kami pun mengeluarkan kalimat yang lebih kurang sama. Wailak ma anta. Ketika melihat ada tubuh besar yang tangannya diborgol ke belakang, kemudian dirantai seluruh badan, dan rantainya dipalit ke dalam batu besar di gunung itu, yang tak mungkin lepas rantai itu kalau diperkirakan dengan ukuran-ukuran logika manusia. Nggak ada alat yang bisa memotong rantai yang sangat kuat tersebut. Kami bertanya, siapa engkau? Lalu orang itu tidak memperkenalkan diri. Ia hanya menyebutkan bahwa aku ingin bertanya lebih dahulu, kenapa kalian bisa datang kemari? Kata orang yang dirantai itu, kenapa kalian bisa datang kemari? Lalu orang ini memberikan penjelasan bahwa mereka kesasar di lautan, diombang-ambing oleh ombak besar, lalu terdampar di pulau tersebut. Bertemu dengan binatang yang memperkenalkan diri dengan Jasasah yang berbulu lebat, dan Jasasah menyarankan kami untuk datang ke sini bertemu dengan engkau. Sekarang perkenalkan siapa engkau. Tunggu dulu, jawab orang yang dirantai ini. Aku mau bertanya kepada kalian. Sekarang coba berikan info untukku sedikit. Tahukah kalian tentang kurma Baisan? Baisan itu wilayah Yerusalem, Palestina. Tahukah kalian tentang perkebunan kurma Baisan? Kami menjawab, tahu. Ada di antara kami yang pernah pergi ke sana. Lalu orang itu bertanya lagi, apakah pohon-pohon kurma yang ada di perkebunan Baisan itu masih berbuah? Kami menjawab, iya, masih berbuah. Baiklah, mudah-mudahan buahnya segera terhenti
Mudah-mudahan buah-buahannya segera berkurang, kata orang yang berada dalam keadaan terantai ini. Lalu kemudian dia bertanya lagi, tahukah kalian tentang Danau Tiberias? Danau Tiberias bahasa Arab, Tiberias bahasa Indonesianya, bahasa Latin. Tahukah kalian dengan Danau Tiberias? Danau Tiberias ini letaknya di Syam, dekat dengan Yerusalem juga. Lalu mereka menjawab, kami tahu Danau Tiberias itu. Apakah Danau Tiberias itu masih banyak airnya? Mereka menjawab, iya, airnya masih banyak. Baiklah, semoga airnya segera berkurang, kata orang yang dalam keadaan dirantai itu. Kemudian yang ketiga, tahukah kalian tentang mata air Zugar? Ya, tahu. Apakah mata air tersebut masih memancarkan airnya? Kami menjawab, iya, mata air tersebut masih memancarkan airnya. Orang itu kembali mengatakan, semoga segera berkurang pancaran airnya dari sumber mata air tersebut. 3 hal yang ditanyakan, 3 hal dijawab oleh Tamim Ad-Dari bersama kawan-kawan ini, semua itu masih normal. Dan ketiga-tiganya diharapkan oleh orang yang dalam keadaan terantai ini, semoga berubah keadaannya. Pohon kurma besan supaya tak lagi berbuah, Danau Tiberias diharap supaya kering, begitu pula dengan mata air Zugar itu juga diharapkan mengering dan berkurang airnya. Ada apa ini? Inilah yang menjadi petunjuk yang ketika Tamim Ad-Dari memeluk agama Islam, menghadap kepada Rasulullah dan menyampaikan informasi ini. Ada apa gerangan ini? Rasulullah menjawab bahwa kalian bertemu dengan Dajjal yang dirantai oleh para malaikat ribuan tahun lamanya, dan seluruh para nabi dan rasul mengingatkan umat dan kaumnya tentang fitnah Dajjal. Sejak dari zaman Nabi Nuh alaihi salam mengingatkan kaumnya, hati-hati kalian, kalau kalian akan hidup di akhir zaman nanti, kalian akan bertemu dengan Dajjal, fitnah terbesar yang bisa memanipulasi kalian, yang akan bisa memurtadkan kalian. Kata Rasulullah, begitu pula dengan para nabi sebelumku hingga masaku. Kini Dajjal belum keluar. Maka aku ingatkan kalian semua, tak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Tak ada cobaan yang lebih berat daripada cobaan Dajjal ini, yang bisa memutarbalikkan keadaan. Yang kalian pagi bisa dalam keadaan beriman, mungkin siang atau sore telah rame-rame berubah menjadi orang-orang kafir. Dajjal akan mengelilingi dunia. Tak ada sejengkal tanah pun di permukaan bumi ini yang tak dimasuki oleh Dajjal untuk mempengaruhi kalian, kecuali Al-Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. 2 kota ini di akhir zaman nanti secara pelan-pelan akan ditinggalin, akan tidak dikunjungi oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang kafir. Kalaupun orang-orang yang tinggal di sana ada sedikit saja kemunafikan, dia tidak akan tentram tinggal di kota ini. Dia akan mencari jalan untuk meninggalkan kota ini. Di akhir zaman, Dajjal akan mempengaruhi orang-orang. Siapapun yang dipengaruhi oleh Dajjal, imannya nyaris tak bisa selamat. Dan sekali lagi, hanya di 2 kota inilah orang-orang beriman yang tak bisa dipengaruhi oleh Dajjal. Karena para malaikat menjaga kedua kota ini, sehingga Dajjal tidak bisa memasukinya. Selebihnya seluruh dunia, Dajjal akan berkeliling, akan mengkampanyekan dirinya sebagai Tuhan.
dan akan menawarkan 1001 bantuan. Apabila kalian melihat tanda-tanda dan ciri-ciri Dajjal seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa badannya gemuk, bahwa rambutnya gimbal, ada satu yang terlewatkan dari bacaan saya tadi, kakinya bengkok, letter O, bahwa kalau kalian bertemu dengan orang ini, maka hindari sejauh-jauhnya. Bacalah sesering mungkin surah Al-Kahfi dan bacaan-bacaan Al-Quran lainnya, karena Dajjal tak suka mendengarkan bacaan Al-Quran. Kalau kalian sudah mendengar informasi tentang munculnya Dajjal, ikatlah perempuan-perempuan kalian di dalam rumah agar mereka tak bisa dekat dan melihat Dajjal. Saya khawatir mereka bisa terpengaruh oleh tawaran mutiara, berlian, dan perbendaharaan berharga lainnya. Pakaian-pakaian mewah, makanan-makanan lezat yang bisa saja membuat kalian terpedaya dan terpesona. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, hadis yang cukup panjang ini ada di dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Inilah kira-kira gambaran tentang Dajjal di akhir zaman. Dengan ciri-ciri yang sudah kita lihat tadi, dan dengan kisah yang di dalam kisah itu terdapat pembelajaran dari Rasulullah untuk berhati-hati menghadapi Dajjal. Jangan pernah beranggapan bahwa saya sudah kuat iman, tak terpengaruh oleh Dajjal. Rasulullah berulang-ulang mengingatkan para sahabatnya, saya khawatir kalian bisa dipengaruhi oleh Dajjal itu. Oleh karenanya kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sering-sering membaca doa memohon perlindungan Allah dari fitnah Dajjal. Satu di antara doanya yang dianjurkan untuk kita baca di akhir salat atau setelah pembacaan tahiyat adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, saya sungguh memohon perlindungan kepada Engkau dari siksa neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah terburuk Dajjal, Al-Masih Dajjal. Dengan mengulang-ulang membaca doa ini, sekurang-kurangnya kita juga termotivasi untuk berupaya menghindari segala yang terhubung, yang dekat dengan Dajjal. Dan tentu saja dengan mengulang-ulang membaca doa ini, Allah akan kabulkan doa ini dan Allah akan berikan perlindungan untuk kita semua dari fitnah Dajjal. Lebih baik kita berdoa semoga tak pernah ketemu Dajjal, dengan asumsi bahwa andai ketemu terlalu berat cobaan bagi kita untuk menghadapinya. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan mendatang, masih dalam serial tentang Dajjal, fitnah akhir zaman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.